Terima kasih, syukur semoga menjadi bagian hidup kita yang kita hidupi setiap hari. Sudah mengucapkan terima kasih syukur hari ini, semoga menjadi kebiasaan hidup kita dan kita selalu bersyukur atas apapun yang terjadi dalam hidup ini. Dalam bacaan hari ini kita melihat bagaimana ada 10 orang kusta. Situasi kondisinya tentunya mereka sangat tersiksa. Karena orang yang menderita kusta itu diasingkan, dikucilkan, dan hidupnya jauh dari yang lain. Maka sampai kemudian mereka merasakan penderitaan dan mohon belas kasihan dari Yesus. Mereka berteriak-teriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Umumnya, orang yang mengalami kusta awalnya mempunyai gejala-gejala seperti melemahnya otot, kesemutan atau baal pada tangan, kaki atau tungkai timbul bercak pada kulit dan cirinya berwarna merah muda dan sebagainya, dan mungkin juga muncul benjolan di muka. Dan juga lebih parah lagi, orang yang menderita kusta itu mengalami nyeri saat luka, dan itu seringkali tidak terasa bahkan ya, sehingga ketika jarinya lepas dan sebagainya mereka tidak merasa sakit, padahal mereka memiliki sakit yang berat. Kusta merupakan simbol kuat akan kekuatan dosa yang menyebar dan berakibat mengerikan, seperti halnya kusta. Dosa mulai dari dosa kecil kemudian menyebar dan menuntun pada dosa lain yang menyebabkan rusaknya hubungan kita dengan Allah sendiri. Kusta berangkat dari tanda-tanda kecil yang kemudian merambat menjadi lebih parah dan parah lagi. Demikian juga kalau dosa kecil-kecil dibiarkan lama-lama menjadi besar dan membuat hubungan relasi kita dengan Allah sendiri makin jauh. Maka kita diharapkan untuk kemudian seperti orang yang kusta tadi, pertobatan dan menyadari bahwa kita mengalami kedosaan, dan tentunya membangun pertobatan menjadi bagian yang penting. Dan kita berani berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Kita bisa melihat dalam hidup kita, apakah saya memiliki kedosaan sekecil apapun. Rasa syukur dan terima kasih rasanya membuat kita akan menyadari bahwa bisa jadi hidup kita ada kedosaan. Rasa syukur yang dilakukan oleh satu orang Samaria tadi itu memberikan gambaran bagaimana orang yang mengalami kesembuhan itu berani datang kepada Yesus dan mengucapkan terima kasih dan syukur. Apa yang bisa kita pelajari dari perikop Injil hari ini? Mungkin yang paling jelas adalah bahwa orang asing atau orang luar, katakanlah tadi satu orang yang mengucapkan terima kasih, orang Samaria yang sakit kusta dan disembuhkan tadi, itu adalah sikap responsif bagaimana ia telah dibebaskan dari sakitnya dan mau datang kepada Yesus. Orang yang sakit kusta menjadi gambaran seringkali sakit atau mungkin derita. Sakit tidak hanya sakit fisik, bisa jadi sakit psikologis, bisa jadi sakit jiwa dan sebagainya. Itu bisa jadi menjadi tanda bagi kita bahwa kita mengalami kejauhan dari Allah sendiri. Bisa jadi dari sakit kita menjadi warning bagi kita, apa yang terjadi dalam diri saya. Bisa jadi saya tidak menghargai kehidupan ini sehingga asal saja makan, mengasup untuk tubuh ini tetapi tidak menjaganya. Sakit bisa jadi kita terlalu memforsir tubuh kita, tidak menyayangi, menjadi bagian dari ciptaan Tuhan dan sebagainya. Maka ada banyak hal yang bisa kita lihat dari sakit, bahkan mungkin sakit jiwanya, bisa jadi sakit psikologinya atau sakit spiritualitasnya, sehingga kita mampu datang kepada Yesus. Rasa syukur dan terima kasih tentunya akan mampu membawa kita untuk bisa memilah dan membedakan apakah hidup saya terus membangun pertobatan pada Allah atau tidak. Rasa syukur akan membantu kita untuk melihat apakah hidup kita menjauh dari Tuhan atau kita tetap dekat berjalan dalam jalan bersama dengan Yesus sendiri.
Semoga hidup kita menjadi berkat dan kita selalu boleh bersyukur sehingga dalam keadaan apapun situasi kita tetap bersyukur dan kita dekat dengan Allah sendiri. Bagaimana dengan dirimu? Semoga Anda sehat dan dekat dengan Tuhan. Kalau Anda sakit, cepatlah bertobat dan kembali kepada Dia. Tuhan memberkati.